merinding. Sejauh mana kita harus membukukan bahwa itu milik kita. Jadi kayak apa sih kita ngomongin synchronize, ngomongin Java Jazz apa segala macam kayak gini, itu kan semua sama. Ya. Cuma konsep dasarnya aja berbeda-beda. Ya. Nah tapi anak IO nih kan, gua nggak tahu ya, IO tuh apa mau dibilang sok agency atau gimana gitu ya. Ada tuh disclaimer di proposal. Ya, itu balik lagi ke teman-teman mau seperti apa gitu kan. Ya contoh kayak pitching gitu kan. Jujur ya kita nggak akan mau ngambil pitchingnya di atas 5 IO. Buat presiden waktu karena tadi kuenya kecil, yang mau makan banyak, etika itu masih ada nggak? Nah. Oke, selamat siang teman-teman di Event Indonesia. Ketemu lagi dengan gue, Bima Kos. Dan sekarang lagi ada di satu kantor. Satu atau dua kantor. Kita lagi ada di satu kantor punya Mbak Lingga, dan yang kerja di sini ada Om Dik, ada Rahma. Nah, kita lagi bahas tentang bagaimana kita ingin menginisiasi event. Om Dik, tapi sebelum menginisiasi event nih, Rahma juga di dunia itu kan udah pada lumayan ya. Membahas tentang karya intelektual. Kita tuh kalau mau bikin inisiatif event, baik itu pesanan ataupun kita bikin sendiri nih, gitu ya. Gimana sih lo ngelihat bahwa karya lo tuh nggak boleh ditiru sama orang? Lo tuh nggak boleh karya lo tuh nggak boleh ditiru gitu. Lo ngejaganya pakai apa? Bodyguard paling nggak. Atau sebenarnya orang boleh tiru nggak sih? Sebenarnya sih kan nggak, kebanyakan tuh mereka tuh kan ngambil intinya, dikembangin. Itu bisa dibilang niru apa nggak? Kan kebanyakan kayak gitu kan? Iya, artinya ditwist lagi sama dia. Ditwist. Oh, itu bicara konsep kali yang lo maksud kan? Iya, konsep. Terus kalau bicara Bapak Randi, ini ada Bapak Randi yang akan ikutan juga ngobrol. Ini baru 2 menit, Om. Oh, bener. Ya. Hari ini mau bahas tentang, kita sebenarnya mau brainstorming ya. Mau brainstorming tapi nggak sampai ujung lah ya. Kalau sampai ujung kan kedengeran dulu nggak bagus ya. Kulit-kulitnya aja gitu. Tapi sebelum ngebahas tentang inisiatif event, tadi gua mau bidik sempat bahas soal karya intelektual. Karena karya intelektual itu kan kita kan biasa kerja nih atas dasar dibilangnya apa ya? Jadi ada 2 macam bentuk pekerjaan. Yang pertama adalah atas dasar pesanan, yang kedua atas dasar inisiatif. Nah, sejauh mana kita, menurut Om Randy, sejauh mana kita harus membukukan bahwa itu milik kita, nggak boleh ditiru sama orang, gitu. Apakah hanya dengan etika saja cukup, misalnya? Tapi kalau etika, kalau kita nggak bilang, orang kan nggak tahu. tahu-tahu udah jadi. Tahu-tahu mereka udah ada juga. Makanya lah haula aja lah gimana Allah. Tapi itu PR sih, artinya kalau lo sebagai pencipta lagu, lo bikin lagu, lo bisa daftarin hak cipta ya. Bagaimana dengan konsep program event design? Desain gue kayaknya masih bisa lah desain. Desain masih bisa gitu. Waktu kita bikin logo McD misalnya, itu kan desain ada. Desain ada. Tapi sebenarnya kalau masalah itu ya dari setelah tahun 80-an itu kan nggak ada namanya sesuatu yang murni. Oke. Masuk era 90 sampai sekarang tuh semuanya udah era ATM. Oke. Tiru modifikasi. Oke. Ya. Adopsi. Amati. Tiru. Modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Artinya gini. Gue hampir setuju bahwa apa yang pernah gue bikin, terus jarak 3 tahun kemudian ada orang lain bikin seperti gue, itu gue nggak apa-apa. Bahkan dikembangin nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak boleh apanya? Yang nggak boleh sebenarnya konsep dasar kan. Konsep dasar gitu. Oke. Ya, menurutku ya. Iya. Nggak, maksudnya namanya sama gitu. Ya. Kalau tema dari mana dari setelah tahun 80, menurut gue itu udah nggak ada lagi ya murni punya seorang. Maupun tema, maupun how to. Gue juga ATM kok sebenarnya. Sampai saat ini aku masih ATM. Gue ATM. Sama itu tidak modifikasi. Jadi tapi konsep dasarnya kadang-kadang yang masing-masing beda gitu. Oke, misalkan aku sebut sebuah acara nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti gue tag
Kalau gue inget. Jadi kayak apa sih kita ngomongin synchronize, ngomongin Java Jazz apa semacam kayak gini, itu kan semua sama. Ya. Ya. Cuma konsep dasarnya aja berbeda-beda. Ya. Kayak misalkan oke, synchronize itu semua rock segala macam gitu ya. Disebut variasi. Synchronize sama variasi rocking musik. lamp. Variasi musik sama. Iya kan? Sama. Ya, ya. Tapi kan konsep dasarnya aja sih sebenarnya. Ya. Apa nggak bisa diatur misalnya kalau rocking apa namanya? Rocking lamp atau Rocking lamp cara synchronize. jogetnya kanan kiri. Iya. Cara jogetnya atas bawah. Sama kayak hal musik kan juga sama mantu kan? Dulu kita cuma mengenal pop, jazz, rock, metal, sekarang ada pop rock, pop apa gitu. Kalau di Tapi tuh, kalau ngelihat gini, misalnya lo lagi bikin inisiatif event, Oke. ya kan? Inisiatif eventnya masih lama, Nah. 8 bulan lagi. Betul. Di bulan ke-6 udah ada orang bikin, mirip banget. Mampus nggak lo? itu ya kalau aku pribadi Iya. sebenarnya resiko kan. Ya, Nah, Oke. justru aku sering ngobrol sama enggak. ya, Kalau masih 8 bulan lagi, Ya. orang udah 6 bulan bikin, Ya. berarti yang salah kitanya. Oke. Kenapa harus nunggu 8 bulan untuk bikin itu? oke. Nah, tapi sebenarnya kan sebuah event yang katakanlah kita inisiasi, Betul. kan harus dinyatakan. Iya. Ya dinyatakan dalam bentuk teaser, promo dan segala macam. Betul. Oh si Anu udah mau bikin event ini nih, Iya. gitu. Mungkin orang itu harusnya ada rasa malu dan sungkan, aku nggak akan ngikutin deh, Iya. gitu kan nggak akan sama gitu. Regulasi lah ya, Mas. Harus Di industri kita tuh kan nggak Nggak ada. regulasi. Panjang atau harus regulasi dulu mah? Ya, tapi bener lah. Fungsinya asosiasi kan Iya. pasti mantap kalau bukan Gue setuju sih, tapi pengatur gue regulasi. setuju lebih kepada inisiatif event yang bukan pesanan. Ah iya sana. Iya kan? benar. Kayak misalnya ada event namanya Outfest, terus ada Indoor Fest, ada lagi mirip tuh dua-duanya. Benar. Cuma yang satu outdoors, yang satu Indoor. indoors, gitu. Alat-alat gear adventure semua. Gitu. Event-event yang ada sekarang kan juga turun dari event-event di Amerika zaman dulu tuh. Apa namanya mas? Yang pre outdoor sampai orang nginep-nginep. Ya, Oh itu. Apa? Dan yang zaman dulu itu ya. Woodstock. Woodstock. Kan semua turun dari Woodstock. Iya, iya, iya. Gitu kan. Coachella turun dari Woodstock, Woodstock. Iya, iya. apa sih mau yang di Jepang, mau yang di Iya. mana, kan semua turun dari Woodstock semua. Gitu. Kan nggak ada salahnya sih mas. Iya, iya. Tapi kalau selama mirip, itu mungkin aku coba contohin kayak di musik ya. Musik kan 8 bar itu baru dianggap sama kan? Niru kan? Di Iya. bawah 8 bar, di Iya. bawah 8 bar Iya. masih dianggap ya udah. Ya. Atau mungkin seperti itu. Tapi di YouTube sekarang ngakalinnya gampang, Iya. speednya dicepetin dikit. Iya, Kalau nggak satu, Iya. udah nggak di-tag. Ya mungkin bisa jadi contoh dari situ. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Apa sih sebuah event kan ada konsep, ada apa ya? Konsep line up artis atau mungkin venue segala macam. Ada beberapa yang kalau misalkan 3 udah mirip, misalnya line up artis kita mau inisiatif event ya, Iya. misal konser musik gitu, line up artis terus apa namanya ambience-nya atau apa, itu sama, itu dianggap keliru. Oke. Tapi kalau masih dalam artian yang sama cuma line up artisnya doang, Oke. tapi ambience-nya Oke. atau apa namanya venue-nya, Iya, iya. venue segala macamnya, Iya. itu bisa dianggap nggak sama. Oke. Jadi berarti yang bisa membuat sesuatu itu dibilang ditiru orang itu karena masalah etika dan Etika, sopan santun aja. sopan santun doang. Apalagi kita sama-sama pelaku event. Nah, Kecuali yang bikin anak IO, event berikutnya yang bikin anak kafe. anak kafe gitu ya. Itu beda. Pasti satu berbeda. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Emang ada tapi etika. Etika ya harus ada dong. Kalau di gua ada, Mbak. Gua paling anti gue. Ya, sama. Gua Sama. paling anti gue. Yang lainnya Tapi ngomongin Malu gua. Asli malu banget kalau apalagi kita sekarang gini kayak di perusahaan-perusahaan rokok kan isinya event manajernya bekas anak IO. Memang. Iya. Di semua perusahaan rokok event manajer hampir semua anak IO. Dia tahu pergerakan dunia IO. Apalagi yang ngumpul proposal dia tiap minggu ratusan kan. Betul. Ini sama-sama ini sama ini. Tinggal Bisa kita ngobrol gini. Hmm. Ternyata Kang Dik orang brand rokok, Ya. atau brand apa lah gitu ya, Ya. yang brand gitu. Terus ngobrol, oh punya tadi dikit. Iya, iya. Ada, Duit, ada duit. lagi yang unik gini loh, yang unik. Ya ini nggak apa-apa nih, ini Ya, pengalaman ya, pengalaman. Pengalaman gue tau bercerita di mana nih? Bukan ini ada sebuah Arahnya tuh tahu nih. ada sebuah perusahaan bikin pitching pertama nih. Pitching pertamanya dia ngundang 5 IO. Konsepnya beda-beda dong. Betul. Masuk. Habis itu dari 5 menjadi 2 besar. Ya. Begitu 2 besar, brief berubah. Namanya rebrief. Dipanggil lagi.
Nah, rebrief itu isinya dari proposal yang 5 ini ada proyeknya. Iya. Harus ada ini, harus ada mandatorinya, harus ada. Justru kalau aku lebih nggak sukanya dengan hal itu. Itu nggak, menurut lo nggak sopan ya? Sopan. Kayak kadang kita pernah juga pitching. Oke, ada 5 hero tadi. Udah keluar dengan masing-masing, gitu ya. Nanti yang menang yang misalkan yang A. Tapi A itu isinya adaptasi dari A, B, C, D. Dan itu ketebak waktu kita datang ya. Anjing itu konsep gue. Part ini kayaknya gue punya nih gitu ya. Nah tapi anak IO nih kan, gue nggak tahu ya. IO tuh apa mau dibilang sok agency atau gimana gitu ya. Ada tuh disclaimer di proposal ini dibuat khusus tanpa apa dengan hak cipta segala macam. Tapi dalamnya dibikin desainnya dari Canva. Gue bingung gue. Copotan Flipping. Iya kayak gitu tuh. Gak apa-apa. Tapi ya kadang-kadang IO emang memunculkan disclaimer. Gue juga ada disclaimer. Kadang-kadang enggak, aku juga. Cuma terus untuk etika doang kan? Etika, sebenarnya etika sebenarnya. Karena apapun juga etika kok. Ya itu balik lagi ke teman-teman mau seperti apa gitu kan. Ya contoh kayak pitching gitu kan. Jujur ya kita nggak akan mau ngambil pitchingnya di atas 5 IO. Oh iya. Oke. Misalnya kumpul ini 12 IO, nice to have aja kan gitu kan. Nice to have kasih. Aku pernah ada satu contoh desainer motor mas, custom motor namanya Rory Brand gitu ya. Dia setiap di desainnya dia menuliskan ini desain untuk siapa. Oke. Ya. Tapi dia kasih itu disclaimer-nya dia. Tapi dia kasih note, saya akan lebih senang jika ada yang mau pakai desain, tapi bilang. Oke. Itu kan sama dengan edukasi tentang etika kan? Iya. Sebenarnya juga kalau kita ya mas ya. Ada lagi teman juga ya yang suka lihat kita berteman di Facebook. Kalau dia bikin sebuah berita, podcast, apapun itu, foto segala macam, dia selalu bilang bahwa apabila yang ada fotonya di sini berkeberatan, silakan hubungi saya. Jadi dia kasih disclaimer itu. Itu kuncinya etika. Iya. Justru kita lebih senang atau kalau orang jujur sama kita kan? Iya. Tapi kondisi sekarang gimana Mas? Menurut Mas sendiri urusan sekarang nih dengan kondisi PPKM, COVID, ya, dan apa maksudnya yang membuat event itu semakin sedikit, ruang dipersempit, tapi jadi semakin banyak orang yang ngerubunin. Apakah etika itu masih berjalan atau enggak? Ya ibaratnya gini, kalau dulu kita bisa beli air tebu di mana-mana kan gitu. Beli gula di mana-mana, sekarang tuh sedikit banget gula itu. Betul. Sedikit banget, jadi pasti kita rebutan. Dan proyek-proyek yang banyak itu katanya adanya di pemerintahan malah sekarang. BUMN gitu. Swasta sih angus. Ya. Mati swasta tuh dari perusahaan-perusahaan besar yang gue kenal itu hampir bisa dibilang strategi marketingnya nggak ada event apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada event yang signifikan, nggak ada. Adanya webinar online. Jadi kesempatan makin kecil, tapi dunia event ini industrinya grow up, IO-nya makin banyak. Ya agak bingung. Prediksi Omato karena tadi Masih lama. Wah, prediksi Omato karena tadi kuenya kecil, yang mau makan banyak, etika itu masih ada nggak? Nah, itu karena rebutan itu loh. Karena kita prepare juga nih buat tangan. Jadi kalau gue gini, kita harus yang pertama kalau gue pernah bilang sama Mbak Liga juga, kita jangan tergantung sama brief. Iya. Kita jangan tergantung sama brief karena siasat sekarang itu adalah bagaimana kita tampil muncul dengan ide-ide kreatif. Jadi waktu orang belum berpikir sebuah brief, kita sudah bisa menyampaikan apa sih kita punya apa. Kalau perlu jadi kayak menu restoran. Kita punya ini, community engagement, musik festival, webinar, online workshop. Kita punya banyak, jadi kayak ada menunya gitu. Gitu. Nanti begitu cocok dengan strateginya dia, ya itu diambil. Tapi lagi-lagi kuenya sih kecil gitu, dapat 2 sendok doang. Iya. Kalau dulu kan 1 loyang. 1 loyang ini lo semua 30 M. Wow, Mas Kimpah. Sekarang mana Mas? Disuapin lagi. Disuapin. Nanti ngomong-ngomong soal inisiatif event, kan hari ini kita mau brainstorming, ya kan? Jadi ini berawal dari gue sama Liga ini kan ngobrol soal bagaimana kita mendevelop event yang bisa menjadi identitas Indonesia.